Perubahan dalam tubuh manusia seringkali berbisik sebelum berteriak. Di usia senja, tubuh kita menyampaikan pesan-pesan penting yang mudah terlewatkan karena tampak seperti bagian normal dari proses penuaan. Namun, ada perbedaan tipis antara penuaan biasa dan tanda-tanda bahwa seseorang mungkin sedang mendekati akhir perjalanan hidupnya. Mengenali tanda-tanda ini bukanlah untuk menimbulkan ketakutan, melainkan memberi kesempatan berharga untuk mempersiapkan diri secara emosional dan praktis. Dengan pemahaman yang tepat, waktu yang tersisa dapat menjadi periode yang bermakna, bukan masa yang dipenuhi kebingungan dan penyesalan. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah Anda pernah memperhatikan perubahan mendadak pada kondisi kesehatan orang tua atau kerabat lansia Anda? Pengetahuan kita bersama bisa membantu lebih banyak orang memahami proses alami namun kompleks ini. Banyak yang mengira kematian di usia senja datang secara tiba-tiba, tanpa peringatan. Padahal, tubuh seringkali memberikan sinyal-sinyal halus berbulan-bulan, bahkan hingga setahun sebelumnya. Sayangnya, sinyal ini sering terlewatkan karena tampak seperti perubahan kecil yang wajar terjadi pada lansia. Ketika akhirnya kita menyadari, seringkali sudah terlalu terlambat untuk mempersiapkan diri atau menciptakan momen-momen bermakna terakhir bersama orang yang kita sayangi. Kesempatan untuk mengucapkan hal-hal penting, menyelesaikan urusan yang tertunda, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas, telah terlewatkan. Pengetahuan tentang tanda-tanda ini memberi kita keuntungan untuk memberikan perawatan terbaik dan memastikan hari-hari terakhir mereka dijalani dengan nyaman, bermartabat, dan damai. Bukankah itu yang kita semua inginkan untuk orang-orang yang kita cintai? Mari kita bahas 5 tanda utama yang sering muncul sekitar 1 tahun sebelum seorang lansia memasuki fase akhir kehidupannya. Perhatikan bahwa tanda-tanda ini bukan diagnosis pasti, tetapi sinyal yang sebaiknya kita waspadai dengan penuh perhatian dan kasih sayang. 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Perubahan fisik yang paling mudah dikenali pada lansia yang mendekati tahun terakhir hidupnya adalah penurunan berat badan yang terjadi tanpa sebab jelas. Awalnya, perubahan ini mungkin tampak tidak mencolok, pakaian yang terasa lebih longgar, sabuk yang perlu dikencangkan lebih jauh, atau wajah yang tampak lebih tirus. Keluarga seringkali menganggap fenomena ini sebagai bagian normal dari proses penuaan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa kehilangan berat badan yang signifikan tanpa upaya diet sengaja merupakan salah satu indikator kuat bahwa tubuh mengalami perubahan mendasar dalam fungsinya. Dari sudut pandang ilmiah, penurunan berat badan ini terjadi karena beberapa proses biologis yang saling berkaitan. Pertama, kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan berkurang drastis. Sistem pencernaan mulai kehilangan efisiensinya, dan sel-sel di saluran pencernaan tidak lagi mampu mengekstrak nutrisi secara optimal. Kedua, metabolisme protein dalam tubuh mengalami gangguan. Protein yang seharusnya membangun dan memelihara massa otot tidak lagi diproses dengan baik. Akibatnya, otot-otot mulai menyusut lebih cepat dari yang seharusnya dalam proses penuaan normal, kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia akut. Kehilangan massa otot ini memiliki dampak langsung pada kualitas hidup lansia. Kekuatan fisik menurun drastis, risiko jatuh meningkat, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari menjadi terbatas. Lebih jauh lagi, massa otot yang berkurang juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat lansia lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Faktor lain yang berkontribusi pada penurunan berat badan adalah perubahan nafsu makan. Indera perasa dan penciuman yang melemah membuat makanan terasa hambar. Tubuh juga mengurangi produksi hormon yang memicu rasa lapar, seolah secara perlahan bersiap untuk memasuki fase di mana asupan energi tidak lagi menjadi prioritas. Apa yang bisa dilakukan keluarga menghadapi kondisi ini? Alih-alih memaksa lansia untuk makan lebih banyak, yang justru bisa menimbulkan stres, berikan makanan dalam porsi kecil namun padat nutrisi. Utamakan kualitas di atas kuantitas, dan perhatikan tekstur makanan agar mudah dikonsumsi. Lebih penting lagi, gunakan waktu makan sebagai kesempatan untuk berinteraksi dengan penuh kasih sayang. Jadikan momen makan bersama sebagai waktu berkualitas, bukan sekadar upaya memaksa asupan kalori. Terkadang, kehadiran dan perhatian kita jauh lebih berharga daripada nutrisi yang bisa diberikan oleh makanan. 2. Kelelahan dan kelemahan yang ekstrim. Tanda kedua yang sering muncul adalah kelelahan mendalam yang tidak membaik meski dengan istirahat cukup. Ini berbeda dengan rasa lelah biasa yang dialami lansia. Kelelahan ini begitu intens hingga bahkan kegiatan ringan seperti berpakaian, mandi, atau berbicara panjang terasa sangat menguras tenaga. Pada tahap ini, lansia mungkin mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur atau kursi, menunjukkan kesulitan untuk bangkit,
dan memerlukan istirahat berkepanjangan di antara aktivitas ringan. Yang tadinya bisa mandiri kini membutuhkan bantuan untuk hal-hal dasar. Secara fisiologis, kelelahan ekstrim ini terjadi karena penurunan fungsi jantung dan sistem peredaran darah. Jantung tidak lagi mampu memompa darah dengan efisiensi yang sama, menyebabkan aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh, terutama otot, menjadi tidak optimal. Sel-sel otot yang kekurangan oksigen tidak dapat menghasilkan energi dengan baik melalui proses respirasi seluler. Akibatnya, lansia mengalami kelemahan otot yang parah dan ketidakmampuan untuk mempertahankan aktivitas fisik, bahkan yang ringan sekalipun. Bersamaan dengan itu, tubuh secara otomatis mulai melakukan prioritisasi energi, mengalokasikan sumber daya yang tersisa untuk fungsi-fungsi vital dan mengurangi energi untuk aktivitas tidak esensial, seperti bergerak atau bersosialisasi. Inilah mengapa lansia pada tahap ini seringkali tampak menghemat tenaga mereka. Dampak dari kelelahan kronis ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Banyak lansia merasa kehilangan kemandirian dan harga diri ketika tidak lagi dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya rutinitas biasa. Frustasi, kesedihan, bahkan depresi sering muncul sebagai respons terhadap keterbatasan baru ini. Keluarga sering berusaha mendorong aktivitas, berpikir bahwa menggerakkan tubuh akan membantu mengembalikan energi. Namun pada tahap ini, pendekatan yang lebih tepat adalah menerima keterbatasan yang ada dan menyesuaikan ekspektasi dengan realitas baru. Berilah dukungan dengan menyederhanakan rutinitas harian, menyediakan alat bantu yang sesuai, dan menciptakan lingkungan yang tidak mengharuskan mereka mengeluarkan energi berlebihan. Jadwalkan aktivitas penting di saat energi mereka biasanya lebih baik, umumnya di pagi hari, dan sisakan banyak waktu untuk istirahat. Yang paling penting, bantulah lansia menemukan makna dan kebahagiaan dalam keterbatasan mereka. Terkadang, kehadiran tenang dan percakapan ringan lebih bermakna daripada aktivitas fisik yang hanya menambah beban pada tubuh yang sudah lelah. 3. Kebingungan kognitif atau menarik diri. Perubahan mental dan emosional seringkali menjadi tanda yang paling sulit diterima oleh keluarga. Lansia yang dulu aktif berinteraksi dan tajam secara mental mulai menunjukkan kebingungan, kesulitan mengingat, atau cenderung menarik diri dari percakapan dan aktivitas sosial. Anda mungkin memperhatikan mereka lebih sering melamun, sulit berkonsentrasi pada percakapan, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka nikmati. Beberapa lansia juga menunjukkan perubahan kepribadian yang signifikan, yang tadinya sabar menjadi mudah tersinggung, atau sebaliknya, yang biasanya ekspresif menjadi sangat tenang dan apatis. Dari perspektif ilmiah, perubahan ini terjadi karena penurunan aliran darah ke otak dan perubahan kimia dalam sistem saraf pusat. Sel-sel otak mengalami penurunan suplai oksigen dan glukosa, mengganggu fungsi kognitif dan kemampuan memproses informasi. Neurotransmitter atau zat kimia pembawa pesan di otak juga mengalami ketidakseimbangan, memengaruhi regulasi mood dan respons emosional. Tubuh yang sedang bersiap untuk fase akhir kehidupan secara alamiah mengurangi aktivitas korteks cerebral, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pemikiran kompleks dan interaksi sosial. Dampak dari perubahan ini sungguh mendalam. Lansia mungkin mengalami kesulitan mengikuti percakapan, mengingat nama-nama familiar, atau memahami situasi sehari-hari. Mereka bisa tampak, hadir secara fisik tetapi tidak secara mental, dalam interaksi keluarga, seolah berada di dunia mereka sendiri. Bagi keluarga, perubahan ini seringkali terasa seperti kehilangan orang yang mereka kenal bahkan sebelum kematian fisik terjadi. Ada kesedihan mendalam melihat seseorang yang kita cintai tampak seperti orang lain, atau tidak lagi mengenali kita dengan jelas. Menghadapi situasi ini, pendekatan terbaik adalah beradaptasi dengan kenyataan baru, bukan melawan atau memperbaikinya. Komunikasi perlu disesuaikan, gunakan kalimat singkat dan jelas, berikan waktu lebih untuk mereka memproses informasi, dan jangan memaksa mereka terlibat dalam percakapan yang melelahkan. Penting juga untuk tetap memperlakukan mereka dengan martabat dan respek, meski kemampuan kognitif mereka berkurang. Sentuhan lembut, kontak mata, dan nada suara yang menenangkan tetap dapat dirasakan bahkan ketika kata-kata sulit dipahami. Ciptakan lingkungan yang tenang dan tidak membingungkan, dengan jadwal yang konsisten dan stimulasi sensorik yang tidak berlebihan. Kehadiran dan kasih sayang tanpa tuntutan seringkali menjadi hadiah terbesar yang dapat kita berikan pada masa ini. 4. Infeksi yang sering terjadi dan penyembuhan yang lambat. Tanda keempat yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya frekuensi infeksi dan lambatnya proses penyembuhan. Lansia yang sebelumnya jarang sakit mungkin mulai sering mengalami infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih,
atau infeksi kulit yang seolah muncul dengan mudah dan sulit disembuhkan. Luka kecil, goresan, atau memar yang normalnya sembuh dalam beberapa hari, kini membutuhkan waktu berminggu-minggu. Bahkan dengan perawatan medis yang adekuat, pemulihan seringkali tidak lengkap atau membutuhkan waktu jauh lebih lama dari yang seharusnya. Dari sudut pandang fisiologis, penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh menjadi penyebab utama kondisi ini. Sel-sel kekebalan yang bertugas melawan patogen dan membantu penyembuhan tidak lagi diproduksi dalam jumlah yang cukup dan kurang efektif dalam menjalankan fungsinya. Aliran darah yang berkurang ke jaringan perifer juga menghambat proses penyembuhan. Nutrisi dan sel-sel kekebalan sulit mencapai area yang membutuhkan perbaikan. Kolagen yang diperlukan untuk regenerasi jaringan tidak terbentuk dengan baik, memperlambat penutupan luka dan pemulihan jaringan. Seiring menurunnya fungsi organ, tubuh juga kehilangan kemampuan untuk mendetoksifikasi dan mengeliminasi obat-obatan secara efisien. Ini mengakibatkan respons yang tidak optimal terhadap pengobatan, bahkan dosis standar mungkin sulit memberikan efek terapeutik yang diharapkan. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan pada kualitas hidup lansia. Mereka mengalami ketidaknyamanan kronik, kelelahan yang semakin parah akibat tubuh yang terus berjuang melawan infeksi, dan pembatasan aktivitas yang semakin banyak. Siklus sakit sembuh sakit lagi menjadi pola yang menguras energi fisik dan mental. Bagi keluarga, menghadapi situasi ini membutuhkan keseimbangan antara upaya pengobatan dan kenyamanan. Penting untuk berkolaborasi dengan tenaga medis dalam menentukan kapan intervensi agresif masih tepat dan kapan fokus sebaiknya dialihkan ke perawatan paliatif yang menekankan kenyamanan. Langkah-langkah pencegahan sederhana seperti menjaga kebersihan, hidrasi yang adekuat, dan nutrisi optimal menjadi sangat penting. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit, perhatikan tanda-tanda awal infeksi, dan segera tangani luka kecil sebelum berkembang menjadi masalah lebih serius. Yang tak kalah penting adalah memberi dukungan emosional. Infeksi berulang dan penyembuhan yang lambat dapat menimbulkan kecemasan dan frustrasi. Kehadiran yang menenangkan dan komunikasi yang jujur tentang apa yang terjadi dapat membantu lansia menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. 5 perubahan besar dalam pernapasan dan sirkulasi darah. Tanda kelima yang sering muncul di tahun terakhir kehidupan adalah perubahan signifikan pada pola pernapasan dan sirkulasi. Anda mungkin memperhatikan napas yang menjadi lebih dangkal, teratur, atau adanya jeda napas yang cukup panjang, apnea, sebelum bernapas kembali. Beberapa lansia menunjukkan pola napas Cheyne-Stokes, di mana pernapasan bergantian antara periode napas cepat dan dalam, diikuti periode napas lambat bahkan berhenti sejenak. Pola ini mungkin awalnya hanya muncul saat tidur, namun seiring waktu bisa terjadi saat terjaga. Perubahan sirkulasi juga menjadi semakin nyata. Ekstremitas seperti tangan dan kaki terasa dingin saat disentuh. Meski berada dalam ruangan yang hangat, kulit mungkin tampak pucat, kebiruan, cyanosis, atau menunjukkan pola berbintik-bintik yang disebut livedo reticularis, terutama di bagian kaki dan tangan. Secara fisiologis, perubahan ini mencerminkan penurunan progresif fungsi jantung dan paru-paru. Jantung yang melemah tidak mampu memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh, menyebabkan tubuh melakukan prioritisasi aliran darah ke organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Akibatnya, sirkulasi ke ekstremitas dan jaringan perifer dikurangi, menyebabkan sensasi dingin dan perubahan warna kulit. Otot-otot pernapasan juga mengalami kelemahan, membuat napas menjadi lebih dangkal dan kurang efisien dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem saraf otonom yang mengontrol pernapasan mulai mengalami disfungsi, menghasilkan pola napas yang tidak teratur atau abnormal. Tubuh berusaha mengompensasi dengan berbagai cara, namun efisiensi pernapasan tetap menurun secara keseluruhan. Dampak dari perubahan ini sangat signifikan. Lansia mungkin mengalami sesak napas bahkan saat istirahat, kecemasan akibat kesulitan bernapas, dan kelelahan yang semakin parah karena tubuh berjuang mendapatkan oksigen yang cukup. Aktivitas fisik bahkan yang sangat ringan bisa menyebabkan sesak napas yang menakutkan. Bagi keluarga, melihat perubahan pada pernapasan dan sirkulasi seringkali menimbulkan kecemasan yang besar. Ada dorongan alami untuk membantu, dengan mengingatkan untuk bernapas lebih dalam atau mencari bantuan medis darurat. Namun, penting untuk memahami bahwa perubahan ini merupakan bagian dari proses alami menjelang akhir kehidupan. Langkah terbaik adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kenyamanan pernapasan, udara yang sejuk, kelembaban yang cukup, dan posisi semi tegak yang memudahkan pernapasan. Dalam beberapa kasus,
Penggunaan kipas kecil yang mengarah ke wajah dapat memberikan sensasi lega yang signifikan. Diskusi dengan tim medis mengenai terapi oksigen atau pengobatan untuk mengurangi sesak napas mungkin diperlukan. Namun, tujuan utama pada tahap ini adalah kenyamanan, bukan upaya agresif untuk menormalkan pola pernapasan yang memang sedang dalam proses perubahan alami. Kelima tanda yang telah kita bahas merupakan manifestasi dari tubuh yang secara perlahan bersiap untuk fase akhir kehidupan. Mengenali tanda-tanda ini memberi kita kesempatan berharga untuk mempersiapkan diri, memberikan perawatan terbaik, dan menciptakan momen-momen bermakna di waktu yang tersisa. Seringkali, kita terdorong untuk melawan perubahan ini, memaksa makan lebih banyak, mendorong lebih aktif, atau mencari pengobatan agresif. Namun terkadang, tindakan terbaik justru adalah menerima proses alami ini dan fokus pada kualitas, bukan kuantitas, waktu yang tersisa. Momen-momen bermakna di akhir hidup tidak selalu tentang percakapan panjang atau aktivitas besar. Seringkali, kehadiran yang tenang, sentuhan lembut, dan lingkungan yang damai menjadi hadiah paling berharga yang dapat kita berikan. Ingatlah bahwa meski komunikasi verbal mungkin berkurang, kemampuan untuk merasakan kasih sayang tetap ada. Jika Anda menemukan informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang mendampingi orang tercinta di fase kehidupan ini. Pengetahuan sederhana bisa membuat perbedaan besar dalam menghadapi masa yang penuh tantangan ini. Bagikan juga pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Berbagi pengalaman dapat memberikan dukungan dan wawasan berharga bagi orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Kita semua dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman bersama. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya yang bisa membantu Anda dan keluarga menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan siap menghadapi berbagai tahapan kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya.